Sebenarnya Bu, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ini sama Bu. Sama-sama ada sampah makanan atau organik, terus ada juga sampah-sampah plastik yang anorganik juga nih. Tapi yang membedakannya adalah tempat di mana kita menemukannya nih Bu. Nah, kalau sampah rumah tangga kan kita bisa lihat ada di rumah gitu ya Bu. Mungkin yang paling dekat di tempat sampah ibu-ibu nih di rumah. Nah, kalau sampah sejenis sampah rumah tangga ini bisa kita temukan di fasilitas-fasilitas umum nih Bu. Kan kalau kita lagi di jalan-jalan, kita juga bisa menemukan sampah makanan, sampah plastik yang memang nggak berbeda jauh dengan sampah-sampah yang kita temukan di rumah ya Bu ya. Nah, aku juga mau tanya lagi nih, untuk RW 7 ini kalau boleh tahu pengangkutan sampahnya di sana frekuensinya berapa kali Bu? Seminggu 2 kali kah? Setiap hari atau gimana nih Bu? Seminggu 2 kali ya? Kalau di aku Ini tiap setiap hari. RT-nya berbeda atau gimana? RT-nya berbeda. Oh, kalau Ibu Ratna hampir setiap hari Bu? Iya, tiap hari. Oh, hampir setiap hari. Kalau ibu-ibu yang lain gimana nih? Kan RT-nya berbeda-beda nih aku lihat nih. Seminggu 2 kali. Oh, kebanyakan seminggu 2 kali ya? Oke, Ya. nah ibu-ibu tahu nggak nih kira-kira sampah-sampahnya ini yang udah kita buang akan berakhir di mana nih Bu? Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Lalu di mana lagi nih Bu? Disimpan tempat penampungan sementara. Oke. Nah, sebenarnya terima kasih nih Ibu Ratna nih. Udah sangat aktif nih membantu dalam kegiatan sosialisasi kali ini nih. Nah, sampah-sampah itu kalau yang berakhir di tempat pembuangan sampah masih di tempat penampungan sementara nih, Bu. Nah, ternyata tempat sampah-sampah ini kita berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA yang mungkin ibu-ibu nggak asing nih dengernya. Tahu Bantar Gebang kan ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk daerah Jakarta tempat pembuangan akhir sampahnya nih di Bantar Gebang nih Bu. Tapi nih Bu, ternyata nih sampah ini nggak cuma berakhir di Bantar Gebang aja nih. Bahkan sebagian besarnya masuk ke perairan dan bermuara di laut nih Bu. Nah, tadi kan ada Ibu Mariati nih bilang Indonesia nih sebagai negara penyumbang plastik terbesar ya gitu. Nah, ternyata nih Bu, Indonesia ini berprestasi loh Bu, tapi prestasinya nggak patut dibanggakan nih Bu. Karena Indonesia menduduki peringkat kedua terbesar sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia nih Bu. Bahkan faktanya tahun 2025 nanti nih, ada peningkatan sebesar 30% nih Bu. Waduh, bisa dibayangin nggak tuh Bu, sekarang aja kita udah peringkat kedua terbesar sedunia, nanti akan ada peningkatan lagi 30% nih. Wah, bisa ngebalik Tiongkok tuh yang di peringkat pertama nih sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar nih. Nah, tadi kan aku ada sebutkan tentang sampah-sampah yang kita buang bisa berakhir di laut gitu ya Bu ya. Ada bangsa pausperma yang ditemukan nih terdampar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di mana pada saat perutnya dibuka terdapat sampah 6 kg Bu, sampah plastik isinya. Itu waduh, mamalia terbesar di lautan mati isinya perutnya 6 kg sampah plastik nih Bu. Bahayanya kan sangat berbahaya ya Bu, paus aja yang badannya gede bisa sampai mati kayak gitu. Iya nih. Iya, betul. Nah, kenapa nih Indonesia bisa sampai jadi negara penyumbang sampah plastik terbesar? Ternyata sumber sampah di Indonesia ini paling besar nih Bu, berasal dari rumah tangga nih Bu. Lalu diikuti oleh pasar tradisional. Dan juga Indonesia mempunyai komposisi sampah di saluran air terbesarnya dari sampah organik dan plastik nih. Nah, dari sampah-sampah itu nih yang udah kita hasilkan, ternyata hanya kurang dari 10% Bu yang dapat kita daur ulang. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sebagai perwakilan dari RW 7 nih kan ya, mungkin ada kegiatan suka daur ulang sampah gitu ya, Bu. Nah, ternyata hal-hal yang kita lakukan itu hanya kurang dari 10%-nya, Bu. Terus sisanya mau diapain sampah-sampahnya nih, Bu? Nah, kenapa juga nih
sampah rumah tangga bisa menjadi sumber terbesar di Indonesia nih. Ternyata sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu adalah sampah yang sekali pakai nih, Bu. Nah, ada datanya dari para penyelam nih di lautan, 76%-nya sampah yang ditemukan di pantai merupakan sampah sekali pakai nih, Bu. Nah, sampah sekali pakai ini seperti sedotan nih. Kita kan nggak asing ya, Bu, sama sedotan. Terus kantong plastik apalagi. Terus kemasan saset nih. Kemasan saset yang paling sering kita pakai nih. Apalagi mungkin ibu-ibu di sini sering belanja kebutuhan rumah tangga kan ya. Kayak kopi, gula, minyak gitu kan. Semuanya menggunakan kemasan saset nih. Terus juga ada styrofoam dan puntung rokok. Dan masih banyak lainnya. Nah, kira-kira nih dari sampah-sampah itu berapa lama sih waktu terurainya nih? Ternyata nih Bu, sampah plastik aja butuh waktu 1000 tahun Bu lamanya untuk dapat terurai. Lalu kemasan saset juga nih yang sering kita pakai itu butuh waktu lama juga nih 50 sampai 80 tahun baru bisa terurai. Bahkan styrofoam nggak dapat terurai secara alami nih Bu. Nah, tadi kan aku sebutin nih ya Bu ya, Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 nih. Tapi ternyata Indonesia punya prestasi lagi nih yang nggak patut dibanggakan, yaitu sebagai peringkat nomor 2 di dunia sebagai negara penyumbang sampah makanan nih Bu. Nah, padahal tingkat kelaparan di Indonesia ini berada di posisi 3 terburuk loh Bu se-ASEAN. Ini kan fakta yang sangat memprihatinkan ya Bu, tingkat kelaparan di negara kita masih buruk, tapi sampah makanannya yang terbanyak nomor 2 sedunia. Oleh karena itu nih, aku mau ingetin juga nih ke ibu-ibu untuk dapat bijaksana dalam memilih makanan secukupnya aja nih Bu. Jadi dapat mengurangi sampah makanan dan juga kita dapat menurunkan tingkat kelaparan di Indonesia nih. Nah, ibu-ibu di sini tadi kan aku bahas ada Bantar Gebang ya Bu ya, Ibu udah pernah dengar namanya. Kira-kira ada yang udah pernah belum nih ke Bantar Gebang Bu? Belum. Kalau lewat aja udah pernah lewat atau cuma namanya aja nih? Kalau lewatin udah pernah, tapi kalau ke sana belum. Kalau kesananya belum, cuma lewatin aja. Nah, tuh kalau lewat aja gimana nih tuh Bu pandangannya Bu? Buruk. Buruk. Oke. Nah, kalau gitu nih Bu, kali ini nih aku mau ajak kita akan jalan-jalan dulu nih Bu ke Bantar Gebang Bu. Jalannya secara virtual nih diajak sama Kak Putri ya Ibu-ibu. Silakan Kak Putri. Oke, terima kasih sudah dibantu ya ngasih gambaran gimana sih sebenarnya kondisi sampah di kita gitu ya. Bahkan ternyata kurang dari 10% doang nih Bu yang bisa didaur ulang gitu kan. Makanya di sini aku mau ngajakin ibu-ibu untuk kita jalan-jalan virtual ke Bantar Gebang. Kenapa sih ke Bantar Gebang? Karena sampah dari rumah kita itu berakhirnya di Bantar Gebang. Jadi dari rumah kita udah bersih, udah rapi gitu ya. Tapi ternyata sampahnya masih ada nih di Bantar Gebang. Nah, sekarang kita coba lihat gimana sih kondisi dalamnya. Dan ini adalah sebuah video terbaru di tahun 2021 yang memberikan gambaran terkait Bantar Gebang. Sebelumnya, halo, suaraku terdengar kah? Kedengaran. Oke, sepertinya aku terlempar tadi karena sempat nge-freeze. Kalau sekarang gimana nih? Suaraku aman, terdengar? Aman. Oke. Mohon maaf ya ibu-ibu tadi sempat tendang dari Zoom-nya karena masalah sinyal. Biasa kita kalau misalnya lagi Zoom ya. Nah, jadi aku pengen ajakin melihat kondisi dalamnya Bantar Gebang ini dokumenter terbaru di tahun 2021. Nah, yuk kita lihat aja kondisi saat ini. Mungkin aku sembari matikan video supaya sinyalnya stabil. Nah, Pak, ini kita di bawahnya sampah semua ya? Ya, betul. Nah, sampailah kita ke dunia yang lebih besar. Tadi kalau udah ada yang lihat di bawah juga ada tandanya. Ini semua luasnya 45,5 hektar ya? Kalau luas area keseluruhannya ada 110 hektar. Kurang lebih 110 hektar. Oke, berarti luas banget ya. Orang mau beli tanah 1 hektar aja mikir dulu, nggak 2 kali gitu ya. Ini kalau kayak gini jeblok nggak?
Enggak ya? beneran sangat, karena ini bawahnya sampah Ini dan sudah padat. ini berapa tahun nih Pak sampai bisa jadi begini? Ini mungkin 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Oke, jadi itu waktu yang sangat sebentar dong Pak sebetulnya. Ya, karena kita kan pembuangan ada beberapa titik di area TPS sendiri. Langsung bisa kita lihat. Gambaran di Bantar Gebang ini sudah buat kalian kebayang lah ya kurang lebih muaranya sampah ada di mana dan bentuknya seperti apa. Menurut data, volume sampah yang masuk setiap harinya ke Bantar Gebang rata-rata sebesar 6.000 sampai 7.000 ton. Volume sebesar itu setara dengan besar Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali. Wah, saya tuh udah pernah Pak sebenarnya ke sini. Tapi waktu saya masih SMP tahun 2009. Dan saya rasa cukup berbeda sekarang ya. Kayaknya makin rame aja gitu, makin tinggi-tinggi gitu. Karena pasti setiap tahun pasti akan berubah penampakannya. Gila, banyak banget sampahnya. Lebih banyak dari yang gue inget waktu itu. Gak tahu sih mesti kasih kesan apa. Karena intinya Indonesia itu, dan bukan hanya Jakarta ya, ini kan kebetulan hanya Jakarta, cuma di tempat lain juga ada. Di Indonesia itu memang ada darurat pengelolaan sampah ya, jadi memang ada suatu kesalahan dalam sistem pengelolaan sampah itu. Ini sampah sambal, jadi ini semua FMCG, ada tempat kopi, terus rinso, dan banyak kain juga. Kain itu fast fashion ya, tekstilnya 85% itu menjadi limbah, makanya sekarang ada movement baru yang adalah sustainable fashion. Oke, kita tuh nonton videonya hanya sekitar 3 menit aja tadi. Karena total videonya itu ada 35 menit. Nah, kira-kira nih dari gambaran tadi kondisi Bantar Gebang atau yang udah ada nih di layar masing-masing ibu-ibu, kira-kira gimana sih komentar atau pandangan ibu ketika tadi aku ajak jalan-jalan secara virtual langsung ke dalam Bantar Gebang? Ada yang mau memberikan pendapatnya ketika melihat video tersebut atau mungkin membandingkan dengan yang sudah pernah dilihat? Boleh banget. Adakah ibu-ibu? Atau aku tanya sama Ibu Kalula deh. Ibu Kalula tadi ketika melihat video Bantar Gebang kondisi dalamnya gitu, apa sih yang terlintas di pikiran Ibu atau mau mengomentari nih dari video tadi? Boleh banget. Tadi kan sempat bilang ya, Bantar Gebang harum. Kenapa Bu? Parah. Parah ya ternyata. Ibu sebelumnya pernah lewat aja ya Bu? Lewat aja ini udah lebih rapi ya dari yang pernah aku lewatin yang sampahnya berantakan di mana-mana istilahnya, yang belum tertata rapi gitu. Kalau ini kan udah dilapisi sama kayak model plastik gitu ya, sudah ditutup istilahnya, udah agak rapi. Jadi sebelah sana masih kelihatan. Tahun berapa tuh Bu? Waktu lewat itu tahun berapa tuh kira-kira? Aku masih suka jalan ke Bekasi sih waktu itu, tahunnya masih sekolah waktu itu. Oh, udah lama banget ya Bu ya ternyata. Tahun 2000-an lah. Iya, udah 10 tahun lebih berarti ya. Sekitar lama lah. Iya berarti 10 tahun lebih. Nah, jauh banget ya berbeda. Memang udah rapi, tapi ternyata kalau kita lihat sejauh mata memandang nih isinya lautan sampah nih ya Bu ya. Lebih rapi daripada yang dulu gitu. Iya, oke. Nah mungkin aja nih Bu, waktu zaman dulu memang belum dirapikan ke dalam, tapi semakin lama, kalau tadi Ibu bilang udah 10 tahun yang lalu, berarti mungkin bisa jadi yang sampah-sampah yang Ibu lihat nih dulu yang di pinggir-pinggir jalan dan segala macam memang sudah dirapikan dan ternyata masih tertumpuk nih sampai sekarang. Jadi sampahnya udah 10 tahun nggak hilang ternyata.
sampahnya tetap di situ sampai bisa diinjak, bisa jadi bisa Masih jadi kayak gitu kubangan gitu ya. menggunung. Iya, menggunung, terus bahkan bukan gunung lagi, kayaknya lautan nih Bu. Soalnya luas banget kan ya, tadi disebutkan 110 hektar, isinya sampah doang. 110 hektar. Iya nih, isinya 110 hektar sampah doang. Dan 10 tahun yang lalu lebih, bahkan mungkin masih ada sampahnya, dan akhirnya dilapisin plastik hitam ini nih, terpal atau apalah Iya. gitu. Iya, dan ini adalah salah satu bukti Bu, bahwa ternyata sampah dari 10 tahun yang lalu, mungkin dari rumah kita ya, rumah kita masing-masing itu masih ada sampai sekarang, nggak hilang gitu. Dan kondisi ini tadi sudah disebutkan juga, setiap harinya 6.000 sampai 7.000 ton sampah yang masuk ke 6 sampai Bantar 7 Gebang. ton. Iya, nah kalau kita kebayang ya, 6.000 7.000 ton itu semana sih? Nah, itu bisa menutupi 4 lapangan sepak bola dalam 1 hari. Tadi di video dibilang 2 hari sekali setara dengan volume Candi Borobudur. Jadi kita setiap 2 hari sekali mungkin kita bisa untuk bikin Candi Borobudur. Jadi terbayang udah berapa ratus atau berapa ribu candi nih yang berhasil kita buat, tapi dari sampah gitu kan. Nah, ini justru adalah hal yang sangat memprihatinkan karena kondisinya di tahun 2021 ini Bantar Gebang akan ditutup. Sekarang kita udah bulan November, mungkin di akhir 2021 nanti akan ditutup. Kenapa? Karena udah penuh. Kita lihat tadi 10 tahun yang lalu masih ada sampahnya, jadi sampahnya tuh nggak hilang. Kalau dari 10 tahun yang lalu masih ada, berarti kan dia terus menumpuk. Dan juga tadi kan kurang dari 10% aja yang terkelola. Kemarin di minggu lalu, aku baru aja dari Bantar Gebang, aku ngecek kondisi di dalamnya seperti apa. Dan juga memang sebenarnya ada salah satu usaha yang dilakukan, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi hingga saat ini PLTSA tersebut itu masih belum bisa optimal berfungsi. Jadi hanya baru buat riset-riset aja dulu gitu. Jadi belum mengatasi masalah sampah yang sudah menumpuk ini, yang udah 10 tahun lebih mungkin ada di Bantar Gebang, makanya mau ditutup nih. Tapi kan kalau kita terus bergantungnya, oh penuh terus ganti lahan, pindah lahan gitu ya. Pertama, belum tentu nih masyarakat yang di sekitar lahan baru itu menerima bahwa ada sampah-sampah di sekitar mereka. Tadi Bu Kalula juga bilang ya, lewat aja tuh bau banget, harum deh. Harum, kalah parfum terbaik ya, kalah harumnya dengan Bantar Gebang gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalnya lahan baru, berarti kan masyarakat sekitarnya akan terus-terusan menghirup udara yang tidak sehat tersebut gitu ya. Pasti mereka menolak gitu. Terus juga apalagi kalau misalnya dibuangnya di luar Jakarta gitu ya, loh sampahnya Jakarta kok buangnya ke tempat lain gitu. Pasti mereka menolak. Terus juga dan tidak hanya Bantar Gebang aja ternyata, tapi juga TPA-TPA lain di kota-kota sekitar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi itu juga penuh. Nah, kalau udah pada penuh semua, mungkin aja nih nanti ada satu kawasan yang digusur buat jadi tempat sampah gitu kan. Itu sangat memprihatinkan sekali dan semoga aja nggak kejadian. Terus dengan kondisi yang kayak gini, akhirnya kalau dulu kita sering dengar buanglah sampah pada tempatnya, itu bukan solusi lagi nih Bu sekarang. Kenapa? Karena itu cuma mindahin doang masalah sampahnya. Mungkin tadinya kita udah buang sampah pada tempatnya, terlebih di rumah ya. Habis masak nggak mungkin tiba-tiba ya udahlah buang aja di bawah kompor gitu kan, nggak mungkin, pasti di tempat sampah yang ada di rumah. Terus juga disetorkan ke petugas pengangkut, tadi ada yang setiap hari, ada yang 2 minggu sekali gitu, ada yang 4 kali seminggu gitu. Nah ternyata sampah-sampah tersebut itu cuma kita pindahin doang dari rumah kita pindahin lah itu sampah ke tempat pembuangan akhir yang mana di Bantar Gebang. Nah, terus gimana dong caranya supaya kita bisa berperan dalam mengatasi masalah ini? Kalau misalnya buang sampah pada tempatnya aja udah bukan solusi lagi, terus gimana gitu ya? Apa ya udahlah dimasukin aja ke perairan gitu. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak benar karena ketika sampah masuk ke perairan, tadi sudah disebutkan juga sama Dwi bahwa si sampah-sampah tersebut akan membahayakan biota laut. Mungkin kita nggak kepikiran gitu ya, Ragunan jauh dari laut, ngapain mikirin laut, tapi ternyata saat ini kita sedang bernafas pakai oksigen. Oksigennya dari mana kira-kira? Ternyata dari lautan. Jadi kalau misalnya kita sejak SD mungkin ya dikasih tahu oksigen berasal dari tanaman, tumbuhan, atau hutan. Nah itu benar, cuman itu tidak menyumbangkan hanya sekitar 30% aja oksigen yang dihasilkan dari tanaman, dari hutan. Terlebih mungkin hutan kita sekarang udah banyak yang dideforestasi gitu. Nah,
sumber oksigen terbesar itu dari lautan. Kalau lautannya kotor, kayak misalnya kita lihat sungai Kali Ciliwung gitu ya, Sungai Ciliwung itu dulu sebagai sumber air bersih, sumber air mandi, tapi sekarang jangankan buat air minum gitu ya, kita buat ngelihatnya aja males karena udah kotor, udah coklat, udah banyak sampahnya gitu. Nah, kalau kondisi laut nanti akan seperti itu, lebih banyak sampah dibandingkan dengan hewan laut, berarti kita juga nih yang akan terdampak. Walaupun kita jauh dari laut, tapi ternyata laut yang memberikan kebaikan untuk kita dalam bernafas setiap detiknya. Sekarang kita nafas nggak mikir, karena ya udah tinggal nafas saja, setiap detiknya kita dapat oksigen gratis. Kalau misalnya lautnya rusak, kita akan berpikir gimana nih untuk bernafas besok. Mungkin aja pakai tabung oksigen, jangan-jangan karena lautnya udah kotor gitu. Nah, itu jangan sampai kejadian. Karena hutannya udah nggak bisa menghasilkan oksigen, belum lagi lautnya kalau dirusak akan berdampak juga sama kita. Terus juga kalau misalnya ditimbun di tanah nih, ditimbun di tanah nggak kelihatan mungkin ya, tapi ternyata itu akan mengurangi tingkat kesuburan tanah, sehingga itu akan membahayakan juga bagi kita. Belum lagi kalau misalnya dia masuk ke dalam air tanah, itu ujung-ujungnya kita secara nggak langsung makan sampah yang berasal dari sampah yang kita buang sendiri. Dan saat ini penelitiannya sudah menemukan bahwa air tanah di Jakarta itu sudah tercemar sama yang namanya mikroplastik. Jadi secara nggak langsung, sebenarnya kita udah makan nih plastik yang kita buang, kita pakai plastik terus kita buang, terus habis itu ternyata masuk ke dalam tanah bernama mikroplastik. Mikroplastik itu plastik yang terurai tapi dia tidak terkompos. Jadinya dia mencemari tanah, mencemari air tanah. Terus juga kalaupun dibakar, itu bukan merupakan sebuah solusi juga. Kenapa? Karena mungkin sampahnya kelihatan hilang, tetapi zat hasil pembakaran tersebut itu tidak baik karena bisa meracuni tubuh kita dan sudah dilarang juga nih Bu. Membakar sampah itu tidak diperbolehkan dan kena sanksi kalau misalnya ketahuan. Terus gimana dong caranya kita buat mengatasi masalah sampah ini? Nah, yang pertama kita bisa lakukan dengan memilah sampah. Di sini siapa ada ibu-ibu yang sudah memilah sampah mungkin dari rumah di Kelurahan Ragunan ini? Adakah yang sudah memilah sampah dari rumah? Sudah adakah atau belum ada? Belum ada. Belum. Ibu Kalula belum. Ibu-ibu yang lain? Aku lihat dari ekspresinya sepertinya belum ya Bu ya. Nah, ternyata ketika kita milah sampah, Bu, kita bisa ngurangin 20% sampah yang berasal dari rumah kita. Tapi bukan berarti ketika udah dipisahin, terus dikasih ke petugas pengangkut. Kenapa? Karena saat ini sistem pengangkutan sampah di Indonesia atau di Jakarta khususnya memang masih disatukan. Jadi ketika kita milah sampah, yang plastik bisa kita kasih ke bank sampah atau ke pengepul gitu ya. Begitupun yang kertas, kardus gitu-gitu. Terus yang organik dalam satu wadah itu bisa kita kumpulkan dan dia akan menjadi yang namanya kompos. Jadi sebenarnya sampah organik itu nggak bau. Dia menjadi bau ketika sudah tercampur. Jadi kalau dia terpisah, dia benar-benar sama sampah-sampah organik itu nggak bau. Dan itu bisa menyuburkan tanaman. Dan ketika kita bisa mengompos, itu bisa menekan jumlah sampah dari rumah kita sampai 50%. Nah, jadi yang diberikan kepada petugas pengangkut adalah sampah-sampah sisa aja nih, yang nggak bisa untuk kita apa-apain lagi. Dan mungkin di sini ibu-ibu udah terbiasa atau udah sering dengar sama bank sampah, daur ulang gitu ya. Tapi ternyata daur ulang itu tadi yang Dwi bilang, kurang dari 10% doang nih yang bisa didaur ulang. Dan juga ketika kita daur ulang, kita butuh yang namanya waktu, tenaga, pikiran, keahlian gitu kan. Terus sumber daya sampahnya juga. Jadi daur ulang itu baik, tapi untuk sampah yang udah ada aja. Jangan sampai kita mikir, nggak apa-apa lah menghasilkan sampah toh bisa didaur ulang. Kan pada kenyataannya nggak segitu banyaknya yang bisa didaur ulang. Masih masih banyak yang tidak terkelola dan akhirnya menumpuk begitu saja sampai kita lihat tadi ada lautan sampah di Bantar Gebang. Terus gimana dong caranya kita bisa untuk ngurangin sampah? Nah, sebenarnya cara yang paling efektif adalah kita mulai dari diri sendiri buat bisa ngurangin sampah. Kenapa? Karena ngurangin sampah itu kita nggak perlu nungguin orang. Kalau misalnya Bu Lala hari ini pengen ngurangin sampah, Bu Lala nggak usah nungguin aku, nungguin Bu Kalula mungkin. Tapi bisa mulai aja dari diri sendiri. Karena kalau misalnya daur ulang kan tadi kita perlu yang namanya bank sampah dulu,
perlu yang lain-lain dulu. Nah, kalau ini kita bisa mulai dari diri sendiri dari sekarang juga bahkan. Kayak misalnya nih di Jakarta udah dilarang ya penggunaan kantong plastik. Nah, kita bisa terus bawa kantong belanja dari kain. Jadi kita punya satu aja nggak masalah, tapi kita gunakan terus-menerus dan kita bisa mengurangi kantong belanja dari plastik. Mungkin kalau satu orang nggak kelihatan hasilnya, tetapi kalau banyak orang yang melakukan itu hasilnya pasti akan sangat berdampak. Terus juga kalau misalnya beli minuman ya, misalnya beli pop es atau beli jus gitu ya. Biasanya mamaku sering beli jus, terus abis itu atau beli cendol, biasanya kan dibungkus dalam plastik gitu ya, atau ditaruh di gelas plastik. Nah, kita bisa bawa botol minum aja sendiri dari rumah. Kalau kita bawa botol minum dari rumah, itu lebih higienis, lebih kita yang tahu kebersihan botolnya. Dan juga pastinya tidak menghasilkan sampah. Dan kita kan juga belum tahu nih, si gelas plastiknya atau plastiknya itu dari mana gitu kan. Nah, itulah makanya lebih baik kita bawa botol minum sendiri, sehingga kita bisa ngurangin sampah dari botol-botol plastik yang kita beli dari jajanan kita. Terus juga biasanya nih yang masih sulit untuk dikurangi adalah mengganti kemasan saset dengan yang isi ulang gitu ya. Isi ulang bisa yang di pouch itu lebih besar gitu ya, tapi tetap aja nih pouch tetap menghasilkan sampah. Nah, saset ini juga menjadi salah satu sampah yang paling banyak ditemui dan sulit untuk hilang, dan dia masih utuh terus dalam bertahun-tahun. Nah, di sini aku punya suatu contoh. Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang pernah lihat ini kemasan sunsilk di tahun berapa kira-kira? Sunsilknya orang Cuma aring tahun 90-an kali ya. zaman 90-an. Oke, yang lain Tahun mungkin 90-an ibu-ibu. itu. 90-an. Yang lain ibu-ibu benar nih di 90-an? Atau punya jawaban lain? Ini kan sunsilk 90-an. Yang urang aring. Dulu sekarang masih ada apa namanya sampo sunsilk, tapi udah nggak kayak gini nih kemasannya. Bener nih Bu, di tahun 90-an Bu. Kayaknya 90-an ini mah. Pokoknya 80-90-an lah. 80-90. Oke, nah ternyata nih ketika aku lihat-lihat ya di Google, aku cari, ternyata pada bilang bahwa ini adalah kemasan di tahun 80-an. Jadi lebih tepatnya tahun 80-an. Mungkin ibu-ibu mikirnya, oh ini udah lama kayaknya 90-an gitu ya. Tapi ternyata lebih lama dari 90-an. Ini di tahun 80-an. Dan setiap merek itu pasti mengganti jenis atau apa namanya gambar dari si kemasannya itu supaya orang tertarik terus buat beli gitu kan ya. Nah, ini tahun 80-an dan udah nggak kayak gini sekarang kemasannya, tapi ternyata si sampah ini ditemukan di tahun 2018. Kira-kira udah berapa tahun tuh Bu umurnya? Dari tahun 80-an ke 2018. 2020-an lah mungkin. 30-an tahun lebih gitu ya. 30-an atau hampir 40 tahun lebih, ternyata masih ada nih, masih utuh, masih kelihatan tulisannya, terus juga sobek-sobek dikit doang gitu kan ya. Jadi ternyata sampahnya udah 40 tahun, udah 30 tahun, masih ada sampai sekarang. Kalau tadi di Bantar Gebang 10-an tahun, ternyata bisa lebih lama dari itu sampah terus ada. Nah, ini ada lagi nih Bu, ada yang pernah pakai Rinso, Lux, atau satu lagi nih kemasan jajanan kecil Fujimi, harganya 50 perak. Kira-kira terakhir kapan Ibu pernah lihat atau pernah pakai kemasan-kemasan yang ini? Ada nggak yang pernah lihat? Hampir Saya sama belum sih. pernah pakai, Bu. Nggak pernah pakai, tapi pernah lihat nggak Bu? Mungkin iklannya gitu, Rinso warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu kan? Rinso awal-awal keluar. Zamannya SD ini mah. Zaman SD. Tahun berapa kira-kira tuh Bu SD-nya? Zaman 80-an SD kali ya? itu tahun 80. 90. 90, ada yang 80, 90. Ya, nah di sini ternyata nih Bu, untuk Rinsonya itu di tahun 80-an sama Lux juga. Tapi kemarin sih aku di kelurahan mana ya, lupa. Itu ada yang bilang tuh, ibu-ibunya memang udah senior nih ibu-ibunya. Terus habis itu dia bilang, wah ini mah Lux saya tahun 70-an Mbak, 75 gitu. Wah, pas banget gitu ya angkanya, berarti kan memang dia pakai dan dia inget gitu. Dan ternyata nih sampah yang ada di depan ini tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi untuk yang Fujimi ya tahun 90-an awal gitu katanya. Dan ternyata sampahnya masih ada sampai sekarang. Dalam kurung waktu sekitar 30, 40, 50 tahun masih ada sampai sekarang.
tulisannya masih bagus, gambarnya masih jelas, warnanya juga masih jelas. Jadi ini adalah contoh dan bukti bahwa sampah itu nggak hilang, hilangnya dari rumah kita, tetapi di sana masih terus ada dia, masih terus menjadi sampah yang utuh, dia ya nggak terurai gitu loh. Apalagi nih kebutuhan-kebutuhan yang biasa kita gunakan di rumah. Satu lagi deh Bu, ada yang terakhir kali pakai mungkin penyedap rasa, khususnya Ajinomoto, harga 50 perak, itu terakhir kapan Bu? Ini Ingat nggak? tahun Harga 50 perak. 2000-an masih ada. Tahun ini juga masih ada kayaknya dah. Iya, Ajinomoto sampai saat ini masih ada, tapi harganya 50 perak Bu. Sekarang nggak 50 perak harga Ajinomoto. 90 lah itu. Ini 90-an kayaknya. 90 awal ya Bu ya? 50 perak kan masih 90-an masih dapat. Ya, sebelum krisis ya Bu ya? Ya, sebelum krisis masih ada. Nah, di tahun 90 awal mungkin ya. 90 awal masih ada 50 perak, karena kalau 2000-an pas zaman aku SD sih, tahun 2000 itu belum ada tuh. Udah nggak laku tuh. Ajinomoto harga 50 perak. Dan juga masih ngerasainnya tuh jajan 100 perak zaman aku. Nah, berarti nih kalau tahun 90-an awal sama kayak yang tadi. Dia 30 tahun, ternyata nggak terasa ya, tahun 90-an itu ternyata udah 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu itu masih ada sampahnya, Ajinomoto-nya masih ada, kemasan yang seperti ini sampai sekarang. Jadi kemasan Ajinomoto masih sama sih sampai sekarang, tapi yang membedakan adalah di sini ada keterangan harga 50 peraknya. Nah, kalau kayak gitu, gimana dong caranya kita bisa ngurangin si sampah-sampah tersebut, tapi kita terus tetap bisa untuk menggunakan produk-produk tersebut gitu ya. Kalau tadi kan dibilang, kalau misalnya sampah sasetnya didaur ulang jadi tas gitu misalnya. Nah, kan tasnya belum tentu awet gitu. Kalau tasnya udah rusak, ujungnya jadi sampah lagi. Terus gimana dong alternatif lain supaya kita bisa ngurangin sampah dari kebutuhan tersebut. Nah, di sini dari Greeneration kita nggak sendiri, tapi kita bekerja sama dengan Siklus. Jadi di sini kita bukan mau ngejual produk-produk tadi, tapi kita pengen ngurangin si sampah dari kemasan tersebut. Kenapa? Karena tadi kita lihat 50 tahun yang lalu sampahnya masih ada. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa kayaknya perlu ada nih cara baru untuk kita tidak lagi menghasilkan sampah dengan cara yang ditawarkan oleh Siklus, yang diinovasikan oleh Siklus. Nah, di sini Siklus itu apa sih? Nah, di sini mungkin ada teman kita juga dari Siklus, ada Ayah yang namanya Andi Fakrah nih. Ayah mungkin boleh nih dijelasin gimana sih Siklus itu apa sih? Kok bisa ya Siklus menjadi satu inovasi untuk mengurangi sampah dari kebutuhan rumah tangga? Boleh, silakan Ayah. Atau mau share screen sendiri? Boleh dari Putri aja. Oke, sip. Halo, selamat pagi ibu-ibu dari RW 7 Ragunan, dan juga pagi Mbak Putri, Mbak Dwi. Perkenalkan, saya Ayah dari Siklus Travel Indonesia. Jadi sebelumnya mau nanya dulu nih ibu-ibu, ada yang udah pernah dengar Siklus belum ibu-ibu sebelumnya? Bagaimana ibu-ibu, mohon maaf? Gimana ibu-ibu? Ada yang pernah dengar Siklus itu apa? Udah pernah dengar sih, tapi belum apa sih namanya? Belum ngeh gitu. Belum ngeh, oke. Pernah dengar tapi belum ngeh. Apa tuh emang kayak Siklus, boleh dijelaskan? Boleh. Yuk, next slide yuk. Nah, jadi ibu-ibu, apa sih Siklus itu? Nah, jadi Siklus ini, Bu, merupakan salah satu inovasi terbaru di mana ibu-ibu bisa melakukan isi ulang produk kebutuhan rumah tangga tanpa plastik sama sekali loh, ibu-ibu. Nah, manfaatnya apa aja sih, ibu-ibu? Nah, ibu-ibu tuh kalau misalnya ngelakuin isi ulang produknya di Siklus, ibu-ibu bisa order tanpa minimum pembelian, kemudian gratis ongkos kirim, dan juga ibu-ibu sudah bisa loh berkontribusi dalam pengurangan sampah plastik kemasan. Lanjut. Oke, ibu-ibu sebelumnya aku mau nanya nih. Biasanya ibu-ibu kalau sebulan sekali itu misalnya belanja
deterjen, sabun cuci, dan lain-lain itu sebulan berapa kali, Bu? Atau apakah sebulan sekali, atau mungkin biasa ada yang 2 kali, atau misalnya saya sebutuhnya aja deh Mbak, gitu. 1 bulan 1 kali. Sebulan sekali ya Bu, Ibu Kalula ya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau coba jawab? Nah, oke. Coba deh ibu-ibu bayangin. Ibu-ibu biasanya sebulan dan sebulan sekali itu kalau mau belanja harus keluar rumah dulu, mungkin ke supermarket atau minimarket, terus ngambil belanjaan, ngantri, pasti makan waktu banget ya ibu-ibu ya. Udah gitu, kalau misalnya nyampe rumah nih ibu-ibu udah harus nuangin lagi dari kemasan pouchnya atau sasetnya, terus nanti tumpah-tumpah lah, harus ngebunting lagi, dan itu pasti repot banget ya ibu-ibu ya. Dan bahkan sampai yang pouch yang dihasilkan dari ibu-ibu belanja di supermarket itu bisa berbahaya loh ibu buat lingkungan. Nah, maka dari itu siklus ini pasti solusi nih ibu-ibu, di mana ibu-ibu bisa melakukan isi ulang kebutuhan produk rumah tangga, tapi barangnya diantar sampai ke depan rumah ibu-ibu, dan juga nggak pakai plastik sama sekali loh ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu di rumah itu tinggal siapin wadahnya aja ibu-ibu. Lanjut. Nah, kemudian gini, Mbak, kalau misalnya saya mau dapetin produknya gimana sih Mbak? Nah, jadi ada beberapa cara nih ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu bisa dapetin produk isi ulang yang ibu-ibu butuhin melalui download aplikasi Siklus di Android ataupun App Store atau iOS ya. Nah, tapi kalau misalkan ibu-ibu kayak, aduh Mbak, saya males download deh, aduh saya nggak terlalu ngerti sama nggak terlalu paham. Nah, ibu-ibu bisa nih pesan produk yang ibu inginkan melalui WhatsApp-nya Siklus. Nanti akan saya cantumkan nomornya. Nah, Siklus ini ada di mana aja sih Mbak? Nah, Siklus ini melayani 5 kota di Jabodetabek. Kemudian untuk saat ini kita sedang dipercaya oleh Nestle untuk untuk proyek isi ulang produk makanan ibu-ibu. Lanjut. Nah, kira-kira gimana sih ibu-ibu Siklus ini bisa dapetin produk-produk isi ulang itu? Nah, jadi Siklus ini menerima produknya dari supplier-supplier yang ternama juga. Jadi untuk penerimaan produk ini dari Siklus ini nggak sembarang minta loh ibu-ibu. Jadi antara Siklus dengan si distributor ini ada kesepakatan dan juga administrasi yang harus diurus dulu untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi dan distributor ini juga selalu memastikan bahwa produk yang mereka kirim untuk konsumen mereka itu selalu dalam kondisi yang baik dan juga aman. Nah, setelah itu kira-kira Mbak, ini ngirimnya pakai plastik atau enggak ya Mbak? Nah, jawabannya enggak nih Ibu. Jadi si distributor ini ngirimin produk mereka dalam jerigen yang besar sekitaran 5 sampai 25 liter untuk satu jerigen, nanti sama tim Siklus dituangin lagi tuh Ibu ke dispensernya. Nah, nanti Ibu bisa nih pesen produk-produk yang Ibu butuhin melalui aplikasi ataupun WhatsApp, nanti akan diproses oleh tim. Nanti sambil nunggu barangnya diantar, Ibu bisa nih nyiapin wadahnya dulu. Nah, nanti setelah datang, motorisnya datang, langsung Ibu isi ulang. Lanjut. Nah, Ibu-ibu ini ada sedikit video pendek nih mengenai cara kerjanya Siklus. Boleh di-play? Pakai Siklus Refill, semua barang kebutuhan rumah tangga bisa diisi ulang. Ada minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, dan banyak lainnya. Jadi, nggak perlu beli isi ulang banyak-banyak dari pasar kan? Tinggal download aplikasinya. Terus ikutin aja langkah-langkahnya. Gampang kan? Siklus Refill, isi ulang, hemat uang. Kira-kira dari video tadi, kalau aku boleh tahu,
gambaran yang mungkin ada apa sih yang terbenak di pikiran ibu-ibu atau mungkin ada gambaran apa nih kalau aku boleh tahu? Asep. Bagaimana Ibu? Apa nih, mungkin Ibu Kalula tadi sempat bilang bahwa pernah dengar siklus tapi nggak ngeh gitu ya. Nah, tadi dari video yang tadi apa sih Bu yang terlintas gitu ketika melihat, oh ternyata begini gitu. Gimana tuh Bu? Apa ya? Bagus sih. Apa namanya? Jadi kita tidak memakai apa plastik-plastik gitu ya, kita pesan segala macam ya kan, udah tinggal salin, udah tinggal kita memakai, tidak perlu ada sampah-sampah plastik lagi. Apa sih memudahkan masyarakat ya kalau kayak gitu. Karena nggak perlu kita salin-salin lagi gitu ya Bu ya? Iya, langsung ke botol kan. Jadi istilahnya memudahkan lah ya. Oke. Kalau ibu-ibu yang lain mungkin, terima kasih Ibu Kalula tadi. Mungkin Ibu Kalula. Itu mungkin ada yang berbeda pendapatnya, boleh banget. Beda dari Bu Kalula. Adakah? Mungkin Bu Mariati nih. Bu Mariati tadi ada pendapat yang berbeda nggak mungkin dari Bu Kalula ketika melihat siklus nih Bu? Ya, sepertinya sangat efisien ya. Efisien. Kenapa tuh Bu? Kok efisien menurut Ibu? Ya satu mengurangi sampah. Kita juga nggak perlu keluar rumah. Kita tinggal menyiapkan tempat. Tempat yang biasa dipakai di rumah dibersihin lagi, terus habis itu tinggal langsung disalin gitu ya Bu ya? Iya betul. Tapi itu maksudnya sesuai nggak memungkinkan dengan apa ya semua yang ada gitu lah, yang ada di kemasan-kemasan biasanya. Kadang isinya kan sama atau enggak gitu? Produknya ya. Produknya gitu. Produknya apa aja dan sama atau enggak sih sama yang biasanya Ibu beli di kemasan gitu ya Bu ya? Oke, gimana tuh Kak ya? Boleh mungkin dijawab. Bentar, play lagi videonya. Lanjut ke slide selanjutnya, nanti ada beberapa produknya siklus yang tersedia apa aja. Nah, ini Bu. Jadi untuk produk yang siklus jual ini, yang pertama ada kebutuhan pribadi nih Ibu, misalnya sabun mandi cair yang siklus ada tersediakan. Yang pertama sabun mandi cair, kemudian sampo, sabun bayi dan sabun cuci tangan, kemudian cairan antiseptik dan juga hand sanitizer. Kemudian ada juga nih Bu minyak goreng, ada minyak goreng biasa dan minyak goreng kelapa. Boleh dilanjut? Nah, selain itu ada juga nih ibu-ibu produk kebersihan rumah tangga seperti deterjen, pewangi dan pelembut pakaian, sabun cuci piring, dan juga pembersih lantai. Nah, aku mau nanya nih ibu-ibu. Kira-kira dari produk-produk yang tadi ditampilin di layar nih ibu-ibu, ada yang pakai produknya nggak ibu-ibu? Mungkin salah satu atau kayaknya saya pakai semuanya deh Mbak. Coba kalau aku boleh tahu. Banyak yang dipakai sih. Banyak yang dipakai ya? Iya. Biasanya apa aja Bu Mariati? Sunlight saya pakai, Rinso saya pakai, minyak Barco, kadang ya Bimoli ya saya pakai. Cuman yang saya belum minyak ini mana tadi? Nah, tadi juga pertanyaannya Bu Mariati kan udah kejawab ya satu. Produknya ada apa aja? Nah, yang selanjutnya nih kayak selain produknya udah tahu apa, dan udah tahu produknya apa, kira-kira sama nggak sih isinya nih sama yang di dalam kemasan ini nih? Iya. Untuk isinya sama Bu, sama Kak. Jadi apa ya? Kita nih sama, cuma perbedaannya ya cara pengirimannya aja yang nggak ada. Jadi yang plastik Wipol ini tuh nggak ada, cuma secara keseluruhan isinya sama. Karena yang diganti adalah caranya ya, bukan mau ngejual produk Rinso, Soklin, Molto atau yang lain-lain, tetapi ternyata siklus ini memberikan cara barunya aja gitu. Dan
Kenapa sama isinya? Karena tadi di awal mungkin udah jelasin juga bahwa diambil langsung dari produsennya. Jadi kalau misalnya Softlin atau Molto gitu ya, nah Molto itu produknya Wings gitu kan. Nah berarti langsung diambil dari si Wings-nya tersebut sehingga benar-benar asli dan kualitasnya sama dengan yang di kemasan ini berarti ya? Iya. Oke, nah boleh nih ibu-ibu yang lain kalau misalnya sembari ada yang pengen ditanyain lagi, langsung ditanyakan nggak masalah. Mungkin ya bisa aku next dulu mungkin. Boleh. Nih. Nah, jadi tadi kira-kira dari mana aja sih nih Bu Ibu kita dapetin produk-produknya. Nah, jadi tadi contohnya ada salah satunya Softlin lantai ya, itu dari Wings, terus ada Dettol juga dari Reckitt. Nah, jadi kita dengan distributor ini tuh kayak benar-benar apa ya, kayak tektokannya tuh kayak harus dapat lah Ibu-ibu. Jadi kayak semuanya harus, kalau siklusnya oke, berarti Dettol juga harus sepakat nih dua-duanya, jadi kayak nggak asal yang main minta-minta aja begitu. Dan ikut memantau juga ya quality control-nya, jadi kualitasnya sama ya, sama yang dikontrol juga. Jadi kalau misalkan taunya katanya sih ini bagus, tapi di sininya kok beda ya, nah itu pasti nanti ada yang pasti dibalikin ulang dong. Jadi semuanya harus sama-sama imbang lah. Nah, jadi tadi juga selain itu kita juga didukung oleh beberapa organisasi yang percaya akan visi-visi yang ingin dicapai oleh siklus. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau misalnya ibu udah pertama kali nyobain kayaknya langsung wah enak ya, ternyata cepet ya, terus tiba-tiba ada tetangga yang besoknya kalau itu, Bu, saya ikutan order dong Bu, bareng-bareng. Nah, itu gimana sih Mbak? Wah, bisa ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau ngajak tetangga-nya mau buat order bareng, bisa tuh ibu-ibu. Nah, namanya di sini biasanya di siklus itu nyebutnya group buying, atau mungkin bilangnya order bareng tetangga, order rame-rame, itu bisa kita juga sih. Nah, apa aja sih ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu ngadain order bareng rame-rame, nah ibu-ibu bisa dapat diskon eksklusif, selain itu gratis ongkos kirim, dan juga ibu-ibu bisa nih bikin acara bareng tim siklus. Jadi yang terbaru ini adalah kemarin itu di Bank Sampah Barokah RW 50 di Babelan, Bekasi. Jadi ibu-ibunya itu minggu kemarin tanggal 31 mereka pagi acara penimbangan bank sampah dulu, penimbangan sampah terus setelah acara bank sampah selesai, mereka isi ulang bareng-bareng nih ibu-ibunya. Kurang lebih itu kemarin ada 11 orang yang isi ulang. Berarti rame banget ya ibu-ibu ya. Gitu. Dan juga nanti akan di-update juga nih ibu-ibu promo yang sedang berlangsung. Nah, ada yang spesial nih buat ibu-ibu di bulan November ini. Jadi kalau misalkan ibu-ibu isi ulang di siklus, ibu-ibu bisa pakai kode voucher Green Ragunan dan dapat potongan 10.000. Wah, kurang enak apa tuh? Wah, enak banget ya ibu-ibu ya, kayak wah kayaknya nikmat banget, udah hemat uang, nggak perlu keluar rumah, nggak nyampah juga. Wah. Nah, kira-kira manfaatnya apa aja sih ibu-ibu yang bisa ibu-ibu dapat selain tanpa minim pembelian? Nah, ibu-ibu bisa pesan melalui WhatsApp, nanti sudah diinfokan nomornya, dan pastinya gratis ongkos kirim, dan juga berlaku hingga 30 November 2021. Mungkin mau dicatat dulu ibu-ibu untuk kode Green Ragunan. Ini kalau misalnya tadi kan ada Bu Mariati pakai Sunlight gitu ya, terus pengen nyobain nih Sunlight tapi seharga 10.000 aja gitu, terus itu bisa nggak sih pakai kode voucher ini? Terus bayarnya gimana berarti? Jadi untuk bayarnya nanti bisa, kalau misalkan ada ibu-ibunya kayaknya agak gimana gitu di aplikasi, nanti bisa aku bantu untuk bayar juga. Tapi kalau seharga 10.000 pakai voucher ini tetap bayar juga berarti apa gimana? Nggak bayar itu tuh, jadi gratis. Gratis. Dapat produk gratis berarti ya? Oh. Ya, jadi untuk voucher ini hanya berlaku untuk ibu-ibu yang ikut Zoom meeting pada sesi pagi ini ya, pagi hari ini ya. Khusus buat ibu-ibu yang ada di sini berarti. Ya gimana Bu? Kira-kira dapat tester nggak nih? Dapat testernya bisa nih lewat kode voucher yang ini nih Bu. Jadi misalnya ibu pengen nyobain nih, bener nggak sih nih produknya sama atau enggak sih? Mungkin mau dibandingin gitu ya sama yang ada di rumah. Nah, ibu nanti bisa WA ke nomor admin atau yang ada di kolom chat, tadi udah ada nomornya Aya gitu ya, salah satu boleh. Bedanya apa sih WA admin sama Aya?
Kalau Ayah langsung ke dia gitu kan. Kalau WA admin tuh seluruh Jabodetabek tadi mesennya ke WA admin. Nah, nanti Ibu bisa bilang aja pakai kode voucher Green Ragunan, nanti bisa dapat produknya gratis. Atau ibu-ibu nanti bisa di hari Selasa di jam 10-an pagi lah, di hari Selasa di kantor kelurahan, nanti Siklus akan datang juga ke kelurahan bersama dengan ibu-ibu PKK kelurahan dan juga pihak kelurahan untuk ngobrol bareng juga nih terkait Siklus. Kayak gitu. Nanti ada langsung tuh mobil Siklusnya datang kalau pengen lihat langsung gitu ya. Mungkin masih males lah nge-WA dulu. Nah, nanti di hari Selasa kita langsung di Kelurahan Ragunan. Tinggal bilang aja nih, nanti ibu-ibu bisa bilang pakai kode voucher ini, nanti dapat promoan 10.000 ini, diskon 10.000. Apalagi sekarang harga minyak mungkin lagi mahal. Jadi ibu-ibu bisa dapat harga minyak 10.000 lebih murah pakai kode voucher ini. Dan ini khusus ya buat ibu-ibu aja. Jadi silakan digunakan untuk ibu-ibu yang ikut kegiatan di Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan kalau tadi ya dibilang juga nggak ada minimal pembelian, jadi mau beli cuma 10.000 bisa, berarti gratis. Udah gratis, nggak usah bayar produknya, gratis ongkos kirim juga, jadi nggak perlu bayar apa-apa. Tinggal langsung depan rumah, gratis, dan bisa pakai voucher Green Ragunan ini. Saya akan mencoba ini, Mbak. Saya pemakaian sunlight kan banyak, karena saya untuk ngepel pun pakai sunlight. Oh iya, ini siapa nih? Oh, Ibu Mariati. Iya Bu, biar ini ya, kesep gitu ya lantainya. Saya sunlight itu, saya cukup banyak pemakaian 1 bulannya. Karena ya saya untuk ngepel, untuk nyuci lap-lap yang kotor itu pakai sunlight itu lebih bersih. Untuk ngepel juga lebih bersih, ngepel lebih kinclong ya Bu. Iya, ada juga diajarin gitu Bu, terus pas dia juga ya pakai sunlight kok bersih. Iya, lebih bersih. Kalau lagi habis terpaksa juga pakai sunlight. Gimana Bu? Enggak, kalau lagi habis ya terpaksa juga pakai sunlight untuk ngepel gitu. Oh iya. Iya, kalau itu saya memang jadi lebih bersih, terus juga enak gitu ya. Kirain di rumahku doang yang suka dicampur Kesepnya sunlight. beda memang di lantai. Beda ya. Ya aku baru tahu loh ibu-ibu. Iya bisa kayak. Tapi kalau aku dicampur sih, kalau ibu-ibu murni sunlight apa gimana? Kalau saya pakai sunlight aja, apalagi untuk di dapur itu jadi nggak licin lah. Berminyak gitu ya biasa. Pemakaian sunlight itu 1 bulan bisa sampai 6 yang besar itu loh. 6 pouch berarti. Kurang 200. Yang besar, yang 1.000. Bukan yang 1.000. Yang 800 biasanya Bu. 800 ya, 800. Ya, 1 pouch itu 800. Berarti ya, 5 literan. Saya beli 6. Wah, 5 literan berarti nih. Gitu. Oke, mungkin ya, boleh saya Bu nanti. Biasanya Ibu ada kadang-kadang malah wadahnya, kurang tuh kalau dirijennya lagi atau ada gimana? acara atau apa. Karena untuk ngepelnya saya yang itu. Untuk ngepel, untuk nyuci kain pelnya itu pakai itu jadi lebih bersih, nggak bau amis. Nggak kotor banget gitu. Saya apalagi kalau minyakan gitu ya. Saudara saya begitu. Iya, apalagi kalau minyakan dapur ya, biasanya minyak nyiprat gitu ya. Dapur itu kadang-kadang kita masak itu apalagi banyak goreng di kaki aja kadang licin banget, tapi kalau langsung dipel pakai sunlight itu bersih dan nggak licin. Gitu. Mungkin ini jadi tips juga buat ibu-ibu yang lain, atau mungkin Ayah tadi juga baru tahu kalau ngepel bisa pakai sunlight gitu ya. Jadi kalau jadi bagi tips juga nih. Oke, gimana tuh jadinya ya? Gimana? Maaf. Ini bisa. Nah, oke. Ibu-ibu, ini jadi ada 2 gambar nih, di mana yang satu ini yang sebelah kiri bersih, tertata, hijau, rapi. Sementara yang kanan tumpukan sampahnya banyak, kemudian kumuh, nggak terawat. Tapi prihatin banget nih ibu-ibu. Kira-kira dari 2 gambar ini mana nih yang ibu-ibu bakal pilih? Saya pilih kiri, yang ini nih, yang hijau. Yang hijau. Kalau kirain yang kanan. Nggak ada yang mau kanan, Ibu? Nggak. Kiri aja. Enggak lah ya. Enggak lah ya.
lah. Iya, pasti kita mau yang kiri nih. Tapi Bu, bisa jadi nih, kalau misalnya tempat pembuangan akhir penuh, terus habis itu nggak tahu sampah mau dikemanain, ujungnya sampah di rumah kita nggak diangkutin. Jadinya nanti Aku mau yang seperti gambar di sebelah tampilin kanan dulu. nih, sampahnya di sekitar rumah kita nih numpuk. Nah, jangan sampai itu terjadi ya Bu ya. Makanya kita harus semangat nih buat ngurangin sampah. Makanya mungkin juga di sini Ayah, aku sama Dwi ngajakin buat ibu-ibu yuk kita mulai hidup bebas sampah dari sekarang. Kita mulai kurangin dikit-dikit dulu. Jadi tadi banyak ya solusinya. Siklus hanya salah satu inovasi yang coba kita berikan. Jadi di sini kita bukan mau menjual produknya, tapi kita pengen ngasih cara baru buat dapat produk yang sama, tetapi nggak pakai kemasan. Dan di luar negeri nih Bu, cara-cara kayak gini udah banyak banget. Jadi kalau misalnya ibu-ibu iseng nge-googling gitu ya, di luar negeri udah banyak nih Bu, ternyata yang lebih sadar, bisnis-bisnisnya lebih sadar untuk mengurangi sampah dari kemasan mereka. Makanya kita coba adopsi ini dari luar negeri udah bisa, kita coba bawa ke Indonesia, kita inovasikan di Indonesia, dan saat ini masih di Jabodetabek dulu. Jadi ibu-ibu bisa juga tuh di kolom chat juga ada nih keterangan dari Ayah, mungkin bisa dibantu Ayah nih maksudnya kayak gimana nih? Iya, jadi kalau misalkan ibu-ibu mau order nanti via WhatsApp, nanti kan via WhatsApp aku nanti formatnya seperti ini ibu-ibu. Jadi ada misalkan namanya Bu Ani atau nanti masukin kode voucher Green Ragunan, nanti input juga nomor HP-nya sekian, alamatnya di mana, sama nanti barang yang mau yang ibu-ibu butuhin apa aja. Jadi kita ada kan nih? Apa kita harus catat? Bagaimana Ibu? Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan mungkin dari ibu-ibu, mungkin ada yang masih penasaran atau masih ngeganjel baik tentang siklus maupun tentang masalah persampahan yang tadi sudah kita sampaikan, boleh banget. Atau mau sharing nih di lokasi masing-masing itu seperti apa? Atau kemarin juga ada nih dari RW berapa ya, aku lupa, ngajakin bisa nggak sih kalau misalnya arisan RW nih, kita pengen ada siklus di arisan gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi boleh banget nih, apa aja yang mau ibu coba tanyakan, diskusikan, silahkan. Ada? Aku sembari lihat di sini, untuk isian data diri, di sini ada Ibu Supartini, pernah dengar siklus. Gimana nih Bu? Sebelumnya pernah dengar siklus? Ibu Supartini? Ibu Wiarni, Ibu Mariati, pernah dengar? Belum. Ibu siapa nih yang belum? Baru ini saya itu. Oh, saya baru kenal ini baru. berarti ya. Kira-kira kemarin pas jawab ini data diri itu yang Google Form, di sini Ibu jawabnya pernah dengar. Kira-kira yang terbayang apa tuh Bu? Pas ditanya. Pernah. Kirain pikir saya itu apa ya? Ini tentang pengolahan sampah. Oh. Jadi kebayangnya malah tentang pengolahan sampah, makanya pernah dengar. Tapi ternyata malah ngurangin sampahnya ya Bu ya. Oke, nah ibu-ibu lain nih di sini ada Ibu Ratna tadi ini apa namanya belum pernah juga. Ibu Evi mungkin, Ibu Evi, Ibu Lala, Ibu Astika, Ibu Yunaningsi pernah coba nih di sini sama Ibu Mariana. Pernah coba kah? Mungkin kalau pernah coba bisa di-share gimana sih yang Ibu rasakan pas nyobain, sama nggak sih Bu produknya gitu? Coba. Gimana ibu-ibu di sini? Ibu Mariana gimana? Pernah nyobain siklus atau pernah dengar siklus? Belum. Belum. Oke, berarti sama kayak ibu yang tadi, Ibu Mariati tadi kali ya, yang terbayang adalah pengolahan sampah gitu. Oke, berarti di sini ibu-ibu belum ada yang pernah dengar dan baru tahu ya berarti tentang siklus. Kira-kira adakah yang masih apa ya? Mungkin karena ini kan suatu hal yang baru ya, kita belanja nggak pakai kemasan gitu. Nah, kira-kira masih ada nggak yang mau dipenasarin atau mau ditanyain gitu? Boleh banget ibu-ibu. Kita coba diskusikan di Zoom ini.
Atau nggak nanti habis ini mungkin mau langsung pakai kode voucher Green Ragunan itu bisa banget ya. Di chat ke nomor Ayah nanti atau ke WA Siklus juga bisa. Mungkin Ayah ini apa namanya kalau misalnya pesan hari ini tuh datangnya kapan tuh Ayah? Oke, untuk pesenannya nih, jadi gini Ibu, kalau untuk ordernya, misalnya Ibu pesan hari ini, sebelum jam 1 nih, itu bisa diantar besok Ibu. Nah, tapi kalau misalnya Ibu pesannya kayak udah jam 1, jam 2, itu baru bisa diantar lusa, 2 hari kemudian. Oke, berarti bukan kayak belanja online yang nunggu 3 hari, 4 hari gitu ya? Iya. Oh, bisa-bisa langsung. Jadi misalnya pagi ini nih, lagi nyuci atau lagi ngepel tadi pakai sana itu, aduh sandatnya mau habis nih. Langsung coba chat ke nomor WA, terus besoknya langsung datang berarti ya? Iya. Mantap. Oke, berarti tanpa minimal pembelian, gratis ongkos kirim, terus bisa datang di besoknya langsung. Dan jangan lupa ibu-ibu pakai kode voucher yang Green Ragunan tadi, karena sayang banget nih kalau kode vouchernya udah kita siapin khusus buat ibu-ibu, tapi nggak ibu-ibu pakai gitu ya. Pasti kan jadi sayang aja nih, 10.000-nya hangus berarti. Jadi jangan sampai nggak kepake, kita berlakunya sampai tanggal 30 November, jadi masih ada waktu sekitar 1 bulanan ini untuk pakai kode voucher tersebut dan bisa dapetin produk gratis dengan pakai kode voucher tersebut. Oke, dari ibu-ibu lain benar tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Berarti kalau misalnya memang sudah cukup jelas, tadi terima kasih untuk Ayah sudah bantu jelaskan terkait siklus itu seperti apa, dan ini adalah salah satu cara. Iya. Mau tanya, untuk pembayarannya bagaimana tadi saya maaf kurang jelas. Masih ada lagi, nggak masalah. Boleh, gimana nih Ayah bayar? Jadi untuk pembayarannya ini tadi belum dijelasin juga sih. Jadi setelah ini Bu, setelah isi ulangnya selesai di tempat, jadi bisa tunai, kemudian transfer bank, terus bisa scan QR barcode juga. Jadi kayak pakai Shopee Pay, GoPay, OVO, Dana, link aja. Transfer bank juga bisa tadi ya? Gimana? Transfer bisa ya? Bisa. Dan produknya datang dulu Bu, datang dulu, ibu terima dulu, baru ibu bayar. Kalau belanja online kan kita bayar dulu ya, baru dikirim produknya. Nah ini dikirim dulu. Oke, siap. Insya Allah mau coba. Mantap. Yang lain ibu-ibu sudah tidak ada lagi yang penasaran nih? Semoga sudah cukup jelas informasinya. Nanti mungkin untuk list-list produknya nih, kalau tadi nggak keinget ada apa aja ya, nanti mungkin bisa dibantu juga sama Ayah untuk kirimkan kalau mau lihat gitu ya, mau pakai kode voucher Green Ragunan nih, mau beli produk yang mana nih gitu kan. Nah memang sedikit tambahan juga deh, memang produknya masih belum banyak nih Bu, mungkin nggak sebanyak di retail gitu ya, di supermarket Indo April gitu kan ya. Nah, tapi kenapa sih nggak banyak produknya? Karena memang ngajakin kerjasama langsung sama merek-merek yang ada di sini gitu. Dan ngajakin kerjasama itu tidak bisa dalam waktu cuma sehari 2 hari aja, tapi ada proses yang panjang yang dilaluin sehingga produknya benar-benar asli dan sama dengan yang dikemas di dalam kemasan ini gitu. Jadi kedepannya memang akan bertambah lagi produk-produknya, dan kalau misalnya ibu-ibu ada yang nggak dipakai nih, ada yang ibu pakai di rumah tapi nggak ada di siklus gitu ya, ibu-ibu bisa nanti bilang lewat Ayah atau lewat WA admin bahwa kok saya pakai sabun Lux gitu ya, Lux cair tapi nggak ada di sini nih. Nah nanti bisa nih kalau misalnya ternyata banyak yang pakai sabun tersebut, itu nanti bisa kita ajukan ke pihak Lux-nya juga untuk menyediakan dan bekerja sama dengan siklus dalam menyediakan isinya aja tanpa kemasannya. Dan yang terbaru nih ada sampo Shafi. Ini baru 2 mingguan doang, baru 2 mingguan ini ada di siklus. Jadi ini adalah salah satu produk yang memang disarankan oleh ibu-ibu. Jadi tenang aja, produknya nggak terbatas ini, tapi kedepannya akan terus bertambah seiring dengan berjalannya produk-produk merek-merek lain yang bekerja sama dengan siklus. Karena siklus baru setahunan lebih nih Bu. Jadi memang maka dari itu produknya masih ya bisa dibilang nggak sebanyak yang di retail modern kayak gitu. Kalau gitu, dan kalau sudah cukup jelas, dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti bisa lewat Dwi, nanti akan dibantu untuk jawab juga. Dan sebelum kita akhiri sesinya, aku mau minta bantuannya ibu-ibu lagi nih, buat kembali diisi
kuesioner singkatnya, pertanyaan pemantik di akhir gitu ya. Dan pertanyaannya ini sama, cuman yang beda adalah linknya. Kalau ibu-ibu klik link yang tadi, itu nggak bisa lagi karena sudah ditutup nih, sudah tidak menerima jawaban. Jadi hanya yang link selanjutnya nih, yang post test. Mungkin boleh dibantu nih sama Dwi. Gimana Wi untuk pengisiannya? Oke, untuk pengisiannya sama kayak tadi nih Bu. Mungkin kan tadi kayak Bu Mariati nih nanya Indonesia di peringkat pertama ya Mbak sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar. Nah, tadi kan di sesi sharing diskusi udah aku kasih tahu ya Bu informasinya Bu. Mungkin sekarang selain pertanyaan-pertanyaan tentang peringkat Indonesia juga nih ada beberapa yang mungkin udah bisa terjawab nih dari sesi sharing dan diskusi nanti tadi. Jadi ibu-ibu sekarang isi kuesionernya dulu nih. Aku udah kirim linknya lagi melalui chat Zoom dan juga aku udah WA ke beberapa ibu-ibu, yaitu Ibu Mariati, Ibu Yunaningsi, Ibu Mia, Ibu Evi, sama Ibu Supartini nih. Mungkin bisa dicek WA-nya. Lalu juga aku mau ngingetin nih untuk Bu Yunaningsi sama Ibu Yarni, nanti isi kuesionernya satu-satu ya Ibu, jangan berdua lagi. Sampai ayah. Oke, ini sambil aku lihat lagi nih siapa-siapa aja yang udah masuk nanti. Nih, ibu sendiri yang bikin susah, kamu bikin. Kamu tanya. Cuma itu. Bikin dah. Aku kan tahu ya tuh. Udah ketemu untuk Ibu Astika, linknya Bu ada di chat Zoom seperti tadi. Sentuh layar HP-nya, klik titik 3 more yang ada di pojok kanan bawah. Lalu nanti ada tulisan chat itu diklik dan nanti linknya yang https://bit.ly/drs. Sip. Oke. Kalau kuesioner yang pertama tampilannya warna biru, yang ini warna hijau ya ibu-ibu ya. Pertanyaannya sama, hanya linknya aja nih yang berbeda. Nah, ini Ibu Mia udah berhasil nih. Jadi kalau udah selesai isi kuesionernya, kameranya dinyalakan ibu-ibu, dan kalau yang lagi pakai masker mungkin bisa dilepas nih maskernya biar nanti wajah cantiknya kelihatan nih saat kita mau foto nih. Ada masalah sampah dikurangi dan dikelola. Ini kali dikurangi dan dikelola. Untuk Ibu Supartini sepertinya terkendala sinyal, jadi tadi dia live Zoom duluan, tapi mungkin aku akan follow up melalui WA nih untuk pengisian. Untuk ibu yang lain bisa dilanjutkan pengisian kuesionernya ya Ibu. Ini Ibu Ratna juga udah masuk. Iya, saya.
Oh, ini juga. Harinya hari apa ya? Ibu Yun juga udah masuk nih, Ibu Yunaningsih nih. Sekarang hari Kamis tanggal 4, Ibu-ibu. Kalau saya ngisinya nanti gimana, boleh nggak? HP-nya Boleh, nggak apa-apa. Aku tunggu untuk mengisinya. ya, Mas- sampai jam berapa? Mungkin jam 11, jam 12 kali ya. Aku tunggu. Oh iya, iya. Jam 12 anak saya baru selesai kelar sekolah. Oh iya. Ibu Mariati juga udah nih. Masih ada 6 orang lagi, dan untuk Ibu Supartini sama Ibu Wiyarni mungkin aku tunggu nanti ya Ibu sampai jam 12 ya. Untuk ibu-ibu yang lain mungkin bisa isi sekarang nih, supaya kita bisa buka kameranya foto bersama.